yang di bawah meja. Bukan. Tapi ini Rasulullah berikan kita trik, tips agar kita menghadapi bulan Ramadan itu dengan puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya? Rasulullah sebutkan dalam doa yang diajarkan sama Rasul, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa salimna min corona. Itu juga boleh ditambahin ya. Kalau santri biasanya suka lupa tuh baca doa itu. Baca doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pengennya makan aja. Iya. Padahal Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan. Kita kalau di pesantren tuh setiap habis sholat selalu dibiasakan. Ini karena tradisi ini kadang sudah agak menghilang. Tradisi puji-pujian, sholawatan gitu. Nah, kita selalu tuh Allahumma, benar? Nadanya ada Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa sallimna min corona. Nah itu, ya Allah berkahkanlah kami pada bulan Rajab, berkahkanlah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, dan lindungilah kami dari corona maksudnya ya gitu. Kenapa sih sampai Rasulullah mengajarkan itu? Karena bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Inannya Pak Sapir. Saking istimewanya itu yang namanya setan diikat semuanya. Setan yang betul-betul setan. Tapi kalau setan yang dalam bentuk minal jinnati wan nas, ya setan itu dalam bentuk manusia. Waduh, ini Pijak motor. susah, gitu. Pijak motor. Diamnya kita itu motornya dihitung sebagai ibadah. Coba diamnya saja itu dihitung tasbih. Bahkan naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Oh kalau gitu Pak Ustadz, kalau saya pas lagi kerja tidur ibadah dong Pak Ustadz itu. Oh, iya. Bukan itu namanya kena SP, bukan kena ibadah. Berarti kalau tidur orang berpuasa ibadah, kerja juga ibadah. Berarti tidur sambil kerja ibadah. Waduh, ini salah ini. Enak dong. Gitu. Semuanya bernilai ibadah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan yang kebaikan salah satunya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Makanya orang yang belajar Al-Quran dari mulai bulan Rajab, bulan Syawal itu belajar Al-Quran terus biar nanti kita bisa khatam. Kalau syukur-syukur bisa lebih dari 1 kali. Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Aduh Pak Ustadz, saya baru belajar baca. Enggak apa-apa, belajar baca. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Apalagi sekarang di Bontang udah banyak banget metode belajar Al-Qur'an ya. Ada metode Iqra, ada metode Qiraati, ada metode Tilawati, ada metode Syamili, ada lagi Hidayatullah bikin metode Al-Hidayah. Nurul Ihsan pesantren juga bikin metode. Ya, metode namanya Nuri. Apa itu Nuri? Metode Nurul Ihsan juga ada. Ada yang bu'a, banyak nih di Bontang juga udah banyak. Metode-metode. Apapun metodenya, yang penting belajar Al-Qur'an, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong buat kita nanti di hari kiamat kelak. Kalau dulu saya belajar Al-Quran itu malah pakai metodenya metode turut-turutan. Ya turutan itu yang diejak itu tuh. Mim fathah ma, ta fathah ta, lam domah lu, mata lu. Nah itu. Ya. Oh tahu itu sama kita di Jakarta kita mah. Waduh. Iya. Mas Fadil di mana Jakartanya nih? Waduh. Oh Kebonjuk lah. Saya pesantren di situ. Di Roblong pesantren saya di situ. Di Sidikia.
Dekat banget. Aduh, gimana sih kita nih? Iya loh, satu ilmu jangan ganggu kita. Edda, gue baru tahu kita kalau di sini atau Betawi. Astagfirullah. Ngemeng sih pas dulu waktu saya kecil tuh aku belajar gitu. Iya. Ya mim mata patata lam domalu matalu batu mabata patata matalu buta. Nah, ya nggak apa-apa. Nama juga belajar. Ya gitu juga dapat pahala juga tuh. Nah, ketika kita belajar Al-Quran itulah, maka Rasulullah sebutkan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan belajar membaca Al-Quran. Jadi ketika ini Sati-Sati seneng gak nih kalau ngelihat pas lagi tanggal 15 itu, tanggal 14 ini di pesantren itu kita selalu ada program setiap tanggal 15 kita itu selalu camping. Karena alhamdulillah di pondok itu sekelilingnya kan masih kebun ya. Jadi kita ada jalan yang baru disemenisasi dan alhamdulillah itu kan belum ada yang lewat. Nah jadi kita di situ gelar tikar itu RT gelar tikar, udah kita memandang langit begitu luasnya itu alam gitu ya. Nah di situ kita tafakur di situ. Nah jadi ketika kita melihat bintang-bintang itu, waduh seneng banget di situ. Tapi saya bilangin sama santri-santri, jangan kalau pas ada bintang jatuh kalian berdoa. Jangan, itu mah cuman ada di sinetron. Iya. Cuma di sinetron doang. Bintang jatuh berdoa. Bukan. Itu. Dalam Islam diajarkan waktu yang mustajabah untuk berdoa itu adalah satu ketika kita sahur. Ketika tadi itu khutbah Jumat, khotib duduk di antara dua Jumat, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Iya. Terus kapan lagi? Di saat di antara bainal azanain, di antara dua azan. Setelah azan nunggu qomat, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kalau di Arab sana ada tempat-tempat yang mustajabah, di kita di Indonesia nggak ada tempat mustajabah. Kalau di Mekah mah enak, di depan Ka'bah itu ada multazam, itu tempat mustajabah untuk berdoa. Di belakang makam Ibrahim, tempat mustajabah untuk berdoa. Di belakang Hijr Ismail, tempat mustajabah untuk berdoa. Di rukun Hajar Aswad, tempat mustajabah untuk berdoa. Di sumur Zam-Zam, tempat mustajabah untuk berdoa. Kalau di Madinah ada Raudhah, itu bainal mimbar Rasul, antara mimbar Rasul dengan rumahnya Rasulullah itu ada yang namanya Raudhah. Di situ kalau kita berdoa insya Allah tempat yang mustajabah. Tapi sekarang askar juga udah pada tahu nih kalau lama-lama nih diangkat sama askar. Kalau saya akalin dulu. Pas saya sujud begitu, saya lamen sujudnya begitu. Waduh, langsung disenggol-senggol kita. Semua. Wah, askar. Iya. Tapi ada ternyata di kita tempat mustajabah untuk berdoa. Di mana itu? Di hadapan kedua orang tua kita. Itulah tempat mustajabah. Nih hati-hati ini, makanya ini anak-anak santri dipesan jangan durhaka deh sama orang tua. Ya. Kalau kita minta doa di depan orang tua kita, itu adalah tempat mustajabah kita depan orang tua kita. Jangan kita gengsi sama orang tua. Aduh, orang tua saya udah peot-peot, keriput ininya, pipinya. Jangan, udah. Dulu waktu masih mudanya cantik. Ya kenapa? Karena beautiful is on the skin. Waduh, keluar juga di bahasa Inggris. Namanya keceplosan. Itu. Jadi kecantikan itu, kegantengan itu, ketampanan itu cuma di kulit doang. Jadi kalau kulitnya udah keriput, ya udah. Semua juga pasti akan mengatakan jelek. Dia naik Grab, naik motor, tukang Grab itu kaget. Ini apa sih bunyi krepek dari tadi dilihat. Ini nggak ada yang rusak ini. Iya. Ini Maxim, sekarang ada Maxim, ada yang baru sekarang. Itu online ya, online Masya Allah. Terobosan baru di Bontang biar punya jasa transportasi baru namanya Maxim.
Wah ini udah ini dulu spoiler nih. Spoiler nih udah dibocorin nih. Waduh. Kompetitor. Oh gitu, berarti salah sih bilang Grab nih. Bukan sponsor. Nah sekarang Maxim deh. Gitu. Waduh, drivernya Maxim. Lagi naik, grepek apa? Dilihat spakbor nggak ada yang kendor. Pas dia lihat spion dia kaget. Ternyata penumpangnya nenek-nenek ini kena angin. Kakek. Saking udah kendornya. Masya Allah. Tapi ini bukan bully, bukan. Ini ucapin. Ini. Nah, jadi kita belajar Al-Quran. Insya Allah, ketika kita nanti menghadapi Ramadan, kita sudah belajar Al-Quran, maka kita baca Al-Quran di Ramadan ini akan bernilai banyak sekali pahala. Yang kedua, yang akan dirindukan oleh surga, itu adalah wahafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya, lisannya. Ini sekarang nih, aduh, banyak sekali media-media orang untuk ngebully, apalagi netizen tuh, netizen yang maha benar tuh. Waduh, saya baru tadi itu nge-share posting di TikTok cara ngebangunin santri. Masya Allah, itu langsung viral, langsung jadi FYP, itu yang nonton udah 555k. Berapa tuh 5550k? Hah? 5 3 kali, 0 k di situ. Hah? Yang nonton tuh baru pagi tadi gitu. Tapi kalau ngebaca itunya komentarnya, aduh komentarnya, ya Allah sakit hati. Waduh, dibilang katanya, oh ustadznya kejam apa gitu. Waduh, biarin aja. Namanya netizen maha benar. Tapi nggak pernah ada yang kita tanggapi. Ya, kita belajar ini ya, menghafiz lisan, menjaga lisan di situ. Alhamdulillah. Kalau kita menjaga lisan kita, makanya disebutkan dalam pepatah Arab, yamutul fata li afrati lisanihi wa la yamutul fata li afrati rijlihi. Seseorang bisa ada kemungkinan dia mati kalau dia terpeleset lidahnya. Dan tidak mungkin dia mati kalau cuma terpeleset kakinya. Ya kecuali kalau terpeleset ke jurang, ya. Kalau cuma terpeleset kaki paling-paling terkilir, diurut, dipijit, udah baik. Tapi kalau kepleset lidah, dia ngebully, dia menghina, ya dia bahkan hoak. Nah ini bisa jadi yang merasa dihina dia tidak terima dan akhirnya dia melakukan pembunuhan. Nah, yang ketiga, yang juga akan dirindukan oleh surga adalah wa mutmi'an ji'an, orang-orang yang memberikan makanan sedekah. Alhamdulillah itu orang-orang udah pada booking ke pesantren. Itu selama 1 bulan full, dari sahur sama buka di pesantren Nurul Ihsan itu udah booking semua orang. Alhamdulillah, berkah. Iya. Alhamdulillah. Udah di booking semua. Oh, Ustaz saya tanggal sekian. Nah, tinggal dari Puja Jati Alam yang belum nih. Telkomsel bentuknya data dong. Astagfirullahaladzim. Kita kan butuh data nih di sini di luar nih. Ini kayak saya ini sekarang nggak bisa live nih saya ini. Gara-gara ketemu sama kebun jeruknya ini. Nyablak dua-duanya. Kalau belum. Nah, kita Jelambar kita. Kita di Jelambar. Dulu saya di pesantren. Kalau di pesantren dari kebun jeruk ke Doya gitu kan. Kalau saya main bola dulu itu waktu jalan panjang belum jadi, itu banyak banget kita ketemu sama pulang-pulang tengkorak itu. Iya, kita main bola. Waduh, ini karena itu gusuran kuburan digusur jadi jalanan panjang sekarang. Ya. Masih kampung banget dah pokoknya. Oh, saya dulu kabur-kaburan mulu di pesantren. Iya. Kalau pas lagi kangen sama emak tuh kabur kita. Belum ada jalan tol, belum ada. Masih tanah merah banget begitu. Di BRT jadi ngomong. Iya. Nah, dan yang terakhir yang akan dirindukan oleh surga itu adalah wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah kita ngaji di muka pun namanya sama, santrinya namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, karena lahirnya pas bulan Ramadan juga. Iya, ketika kita berpuasa Rasulullah sebutkan
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan dengan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, makanya inilah 4 orang yang akan dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa. Mungkin kalau nanti ada yang mau tanya-tanya, diskusi, boleh juga kali ya Pak Amin ya? Ya boleh. Sambil makan kan nanti santai-santai, nggak apa-apa. Atau nanti kalau misalnya mau dihibur sama santri-santri ini jago-jago, ada yang bisa ini, ya, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa gitar, ada yang bisa. Loh kita kalau di nikahan kita malah nyumbang lagu. Iya, makanya kita pesantren kita pengen bikin elektron sebenarnya. Elektron tapi elektron yang itu, yang islami. Gitu. Jadi kita kita tersedia lah pokoknya kalau ada yang mau ada hiburan dengan islami itu, multi talenta. Iya. Layangan kita bikin sendiri layangan. Layangan orang pada beli, kita bikin sendiri ya gede layangan tuh. Iya. Tinggal ngambil bambu bikin layangan. Pokoknya kreatif lah santri-santri itu. Iya. Makanya kita ajarkan biar bagaimana itu yang memanfaatkan yang ada di sekitar. Kangkung, nggak usah beli kangkung, tinggal nyabut di parit kangkung, makan mie. Kalau mau talos ada talos di sana banyak banget lah pokoknya. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini walaupun santai, tapi ini ada muatan-muatan buat kita yang akan bermanfaat menjelang kita nanti di bulan Ramadan, dan puasa yang kita jalani nanti adalah puasa yang berkualitas yang mencerminkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal min dhalika ahada. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'muna kulli makhid. Yassir 'alaina kull 'asir, yassir 'alaina kull 'asir, yassir 'alaina kull 'asir. Khususan kampus corner dan co-working space Uligati Alam SMI Selular Media Infotama, Pak Fauzan dan Pak RT semuanya. Wa taysir asir alaikum sir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan. Mohon dimaafkan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.